Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ardi Widya Kusuma Putra. Saya adalah dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Widya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan perkenalan dan sekaligus memberikan satu gambaran tentang RPS, khususnya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Ya, nah, adapun beberapa hal yang perlu dipahami. Pertama adalah terkait dengan capaian pembelajaran. Dalam hal ini, khusus untuk mata kuliah Hukum Tata Negara, capaian pembelajarannya, mata kuliahnya adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami sekaligus mempunyai wawasan yang luas dan komprehensif berkaitan dengan aspek hukum, asas, teori yang berhubungan dengan ketatanegaraan, sumber hukum tata negara, sejarah ketatanegaraan, lembaga negara, kewarganegaraan, hingga sampai pada penyelesaian sengketa ketatanegaraan. Nah, adapun beberapa sub CPNK atau capaian pembelajaran tersebut didukung dengan pemberian materi mulai dari konsep dan ruang lingkup hukum tata negara, asas-asas hukum tata negara, sumber hukum tata negara, kelembagaan negara, hingga sampai pada permasalahan di dalam lingkup ketatanegaraan. Dan didukung dengan metode pembelajaran atau ceramah, memberikan satu pemahaman secara utuh kepada mahasiswa agar memahami masing-masing daripada sub CPNK atau materi yang diberikan di setiap sesinya, dan kemudian diikuti dengan interaksi dengan mahasiswa, tanya jawab, sharing, dan diakhiri juga dengan kegiatan evaluasi atau asesmen. Evaluasi sendiri atau asesmen ini terbagi dalam evaluasi di akhir perkuliahan, ujian tengah semester, dan juga dihitung dengan ujian akhir semester. Nah, adapun beberapa rujukan utama yang dalam hal ini terkait dengan hukum tata negara, baik itu bukunya Zimli, bukunya Bagaimana, bukunya Fatul Huda, hingga Saldi Isra, yang masing-masing berhubungan dengan konteks hukum tata negara, tetapi tidak membatasi mahasiswa untuk mencari berbagai referensi di luar sana. Dan kiranya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkenalan pengantar sekaligus RPS Hukum Tata Negara. Sekian, terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Udah pada makan belum ini? Udah, yakin? Kalau belum ya bilang belum. Gak usah tegang-tegang loh ya. Kalau sama saya kuliahnya nyantai aja. Kan kuliah kayak pada umumnya gitu loh. Kuliah-kuliah kita kan nyantai gitu ya. Jadi gak usah tegang-tegang. Kayak aku mau menghakimi kan juga. Oh semarang kalau tawuran kan gak? Nah, oke. Jadi hari ini kita akan membahas materi melanjutkan yang pertemuan lalu. Di sesi kedua ini kita membahas hukum tata negara, khususnya mengenai asas-asas hukum tata negara. Oke, ada yang udah baca soal asas-asas hukum tata negara? Belum? Belum baca semuanya? Oh, tapi udah punya referensi semuanya kan? Kan kemarin udah diinstruksikan untuk download, udah ya? Udah download semuanya ya? Oke, nah baik. Sebagai pengantar, refreshing dari yang pertemuan lalu. Bicara soal hukum tata negara, tentu nggak akan lepas bahasan tentang negara. Apa sih yang dimaksud negara? Yang secara spesifik paling tidak harus memenuhi unsur mulai dari wilayah, unsur rakyat, harus ada rakyatnya, harus ada penduduknya, dan juga ada kekuasaan atau pemerintahan yang sah, pemerintahan yang berdaulat, serta didukung juga dengan pengakuan negara lain. Kan gitu. Ya ibaratnya kalau orang itu punya hubungan itu kan harus diakui. Kalau nggak diakui ya HTS lah. Aku ngerti, bener gak istrinya kan gitu kan, gak mungkin. Bener gak ini dia sini suaminya ya kan, gak mungkin gitu. Ini dia sini suaminya Kartika bukan gitu ya. Jadi secara prinsip negara itu harus memenuhi. Nah tentu ketika negara itu sudah jadi satu kesatuan dan sudah tersistem, maka di setiap negara itu juga dia pasti akan mendasarkan pada satu prinsip-prinsip yang itu terkandung di dalam setiap negara. Nah karena HTN ini kita secara spesifik bicara di dalam lingkup negara Indonesia dan membahasnya adalah dari perspektif hukum, ya, negara dari perspektif hukum, maka membahas kajiannya negara Indonesia adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mana asas-asas ini atau prinsip ini juga terkandung di dalam regulasi yang ada di Indonesia. Nah,
Karena hukum tata negara itu mengacu atau mendasarkan pada aturan yang sifatnya fundamental, yang sifatnya prinsip, yang aturan yang bersifat mendasar, maka di dalam pengaturan yang paling utama adalah diatur di dalam undang-undang dasar. Nah, tentu kajian ini akan menjadi satu prinsip yang paling tidak di dalam undang-undang dasar nanti kita akan mencoba memperdalam apakah memang asas-asas ini tertuang di dalam undang-undang dasar atau tidak. Oke, jadi ada setidaknya 5 asas yang menjadi pokok kajian di dalam asas hukum tata negara. Mulai dari asas falsafah negara, kemudian asas negara hukum, kedaulatan, asas negara kesatuan, dan asas pemisahan kekuasaan. Oke, nah kita mulai dari satu terkait dengan asas falsafah negara atau Pancasila. Belajar Pancasila di era strata 1 itu nggak sama, nggak cuma ngafalin doang. Tetapi harus memahami secara esensial apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sebuah ideologi dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila di setiap silanya. Kalau dulu kan cuma ngafalin Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, tiap hari Senin ya. Bendino Senin mesti ngafalin Pancasila kan gitu di upacara. Tapi di sini enggak. Makanya secara prinsip asas falsafah negara Pancasila ini adalah menjadi sebuah dasar yang mana dirumuskan dan sekaligus menjadi nilai dasar yang terkandung di dalam negara Indonesia. Atau bahasa awamnya bisa dipahami sebagai sebuah ideologi. Gitu. Nah, kemudian kita coba membreakdown salah satunya. Bicara soal nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu kan sila ketuhanan. Nah, bagaimana sih manifestasi atau pembentukan dari memaknai prinsip ketuhanan itu? Satu, paling tidak, bahwa negara itu, karena negara berdasarkan Pancasila yang bernilai ketuhanan, maka pembentukan negara itu adalah atas dasar ridho dari Yang Maha Kuasa. Dan kemudian bagaimana bentuk manifestasi yang kedua pengakuan negara atas nilai ketuhanan? Diakuinya kebebasan untuk memeluk agama. Ya tentu kebebasan ini bukan berarti sebebas-bebasnya. Misalnya tiba-tiba Dias tiba-tiba bikin ajaran agama baru, terus umatnya novel gitu, jadi pengikut pertama ya nggak mungkin kan gitu. Ya tentu harus terukur. Makanya di dalam sebuah negara walaupun diberikan kebebasan, tetapi secara prinsip sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar juga kebebasan orang untuk beragama dan memeluk dan keyakinannya masing-masing, tetapi ada limitasi. Negara sudah menentukan ini loh pilihan agama. Ya tentu terlepas dari segala kontradiksinya, tetapi prinsip ketuhanan itu menjadi fundamental dalam sebuah negara, terutama ketika bicara soal nilai Pancasila. Bisa dipahami? Oke. Nah, begitu juga dengan sisi nilai kemanusiaan, yang mana nilai kemanusiaan itu juga terkandung mulai dari pembukaan maupun di dalam pasal 27, 28 sampai dengan pasal 34 di Undang-Undang. Dan begitu juga dalam konteks sila ketiga, yaitu terkait dengan persatuan. Negara Indonesia itu kan dasarnya prinsipnya adalah kesatuan kan gitu. Sebagaimana dituangkan di pasal 1 ayat 2. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Gitu. Sehingga kemudian di dalam situ menjadi satu rangkaian negara, bukan negara serikat. Makanya kalau di secara historis nih ya, dulu kan ada namanya negara Madura, negara Jawa Timur. Enak paling ya, negara Madura gitu. Negaranya sendiri bikin negara Madura. Gitu. Nah, tapi sekarang nggak seperti itu. Sekarang kita berada dalam satu kesatuan yang istilahnya adalah desentralisasi. Oke. Sekarang kita lanjut masuk ke dalam bagian asas negara hukum. Asas negara hukum itu dituangkan di dalam pasal 1 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana ketika kita bicara satu negara hukum, maka prinsip mulai dari kepastian hukum, tuntutan, perlakuan yang sama, equality, berkompetisi, sampai dengan adanya legitimasi kekuasaan yang jelas berdasar pada hukum. Ya tentu yang namanya prinsip negara hukum, asas negara hukum itu pastilah dia juga mendasarkan pada berbagai pemikiran, ya, baik itu pemikiran-pemikiran yang berdasar pada konsepsi negara hukum, Rechtsstaat maupun rule of law. Dulu kan belajar ilmu negara, belajar PIH, PHI, itu kan ada ya konsep mengenai Rechtsstaat dan konsep juga mengenai rule of law. Masih ingat apa lupa? Wah, nanti balik ke semester awal itu dijawab. Oke, ya. Jadi di dalam konsepsi negara hukum itu secara prinsipnya itu akan juga terkait dengan asas legalitas. Kalau di dalam hukum pidana
Asas legalitas itu ada istilahnya nulla bona Sine brevi lege bona. onali Kan gitu. Setiap tindakan harus ada dasar hukum. yaitu maka stressing point orang belajar ilmu hukum itu adalah pada pemahaman soal hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Jadi jangan tersesat. Ini yang seringkali saya tekankan ke mahasiswa-mahasiswa. Oh, belajar hukum boleh didukung dengan bahasan yang lain, tetapi core-nya intinya adalah tetap berbackground pada hukum peraturan perundang. Oke, next. Nah, kita masuk pada asas kedaulatan. Di dalam konteks asas kedaulatan, sebagaimana dimaksud juga di pasal 1 di Undang-Undang ayat pasal 1 ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar. Di situ juga disebutkan bahwa kedaulatan itu berada di tangan Rakyat. dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, tentu artinya adalah kedaulatan itu dimanifestasikan atau diwujudkan sebagai bentuk kebebasan dari rakyatnya. Boleh dia mau ngapain aja, boleh rakyatnya. Tapi dalam bingkai kebebasan yang demokratis. Dalam bingkai hukum. Nggak bisa sakar diri. Dia misalnya, wah saya bisa bersosmed karena sekarang musimnya sosmed. Saya tak ngomong sembarang kali, ngetek sembarang, orang ini wala ini aja nih, orang ngajar dan lain sebagainya. Itu kebebasan berhukum kan bebas deh, tapi tidak seperti itu. Dalam bingkai kebebasan berpendapat tetap harus terukur. Makanya kebebasan berpendapat dalam bingkai kedaulatan demokrasi itu dibatasi oleh norma-norma. Nah, orang hukum juga harus paham tentang batasan-batasan itu. Bukan berarti ketika diberikan kebebasan terus kemudian menjadi semaunya sendiri. Karena kita ini negara kita. Karena ini kan kedaulatan rakyat ada kaitannya tadi dengan unsur negara. Bagaimanapun kalau rakyat itu tidak diakui ya nggak ada negara. Begitu juga sebaliknya. Kan gitu ya. Maka harus muncul hubungan timbal balik. Oke. Nah, maka dari itu di dalam prinsip demokrasi itu juga terdapat beberapa hal-hal yang sifatnya krusial, yaitu adanya pengakuan hak politik, hak perwakilan, pertanggungjawaban, maupun juga untuk kebebasan dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu. Makanya nggak bisa setiap orang itu kemudian, terus aku tak nyalon kepala desa, semuanya nyalon kepala desa, lalu kamu jadi nyalon kepala desa, makanya dibatasi oleh kebebasan itu dibatasi oleh hukum. Bisa dipahami? Ya. Oke. Semangat kan? Semangat. Santai deh, tahu kuliah biasa kok, nggak usah. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bicara asas negara kesatuan. Nah, asas negara kesatuan ini kalau kita mengkorelasikan dengan prinsip atau dasar falsafah negara Pancasila, khususnya di dalam sila ke-3 misalnya, itu akan sangat punya korelasi. Karena berdasar ideologi kita sudah mensyaratkan semuanya harus bersatu, dan kemudian didukung juga dengan prinsip asas negara kesatuan yang tertuang di dalam setiap pasalnya. Baik itu pasal 1 ayat 1, pasal 18 sampai dengan pasal 22. Nah, dalam bingkai negara kesatuan itu ya, yang dipakai sebagai fondasinya adalah desentralisasi teritorial. Artinya memungkinkan bahwa setiap orang itu atau setiap wilayah itu untuk mengurus rumah tangganya tetapi tetap dalam bingkai satu kesatuan negara. Oke, dan begitu juga dengan prinsip-prinsip yang lain, dan yang terakhir adalah di dalam pembagian kekuasaan atau check and balances. Artinya pembagian kekuasaan ini merupakan asas yang terakhir di dalam asas hukum tata negara yang mana mengadopsi dari prinsipnya Montesquieu namun kemudian dimodifikasi lagi sehingga kalau kita mengacu juga pada pendapatnya Zimli itu ada pada tambahannya yaitu kekuasaan eksaminatif atau yang dilahirkan dalam bentuk kelembagaannya adalah BPK. Pengaturannya ya ada di pasal 5, pasal 7C sampai 7C dan seterusnya sampai dengan 24C yang masing-masing sudah tertuang di sana setiap lembaga. Nah, dari sini tentu kita bisa peroleh bahwa secara prinsip asas-asas tersebut telah masuk di dalam lingkup pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Oke, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oh ya, silakan. Yes. Baik. Saya Dia Safiar ingin bertanya, bagaimana sistem check and balance di Indonesia memastikan keseimbangan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam kerangka konstitusional Undang-Undang 1945. Oke. Terima kasih.
Oke, wih, pertanyaan yang bagus nih buat Dias nih. Ya, semalam kayaknya habis makan buku ya. Oke, ya. Jadi kekuasaan atau cabang-cabang kekuasaan tadi itu memang sudah merebul menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Jadi kalau tadi Dias masih menyampaikan sampai kekuasaan yudikatif, itu ada tambahannya kalau berdasarkan pendapatnya dari Jimli, itu kekuasaannya eksaminatif atau di PPK. Nah, secara normatif memang pengaturan ini itu sudah diatur mulai dari pasal 5, 7B, 7C sampai dengan pasal 24. Itu terkait dengan lembaga-lembaganya maupun bentuk hubungannya. Sebagai salah satu contoh saja, ketika ada pembentukan usulan rancangan undang-undang, bentuk koordinasi check and balances antar lembaga yang terjadi antara presiden dengan DPR itu adalah check and balance atau saling memeriksa dan saling mengkoreksi terkait dengan rancangan undang-undang yang akan disusun. Begitu juga misalnya yang tertuang di dalam pasal 7B terkait dengan pemakzulan presiden. Yang mana pemakzulan presiden itu bukan hanya melibatkan satu lembaga, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga. Mulai dari DPR, ada Mahkamah Konstitusi, sampai juga ada MPR. Yang masing-masing lembaga ini saling berkoordinasi. Artinya, tidak ada lembaga yang berdiri sendiri. Yang semuanya tadi tunduknya adalah pada undang-undang, bukan pada kelembagaan. Itu paling tidak. Next question, yes. Bagus. Baik. Nah, kalau begitu sekarang kita ada asesmen singkat sebagai bentuk evaluasi. Silakan semuanya bisa lihat ke arah slide saya. Ya. Ini semuanya sudah disiapin pulpennya. Ini kita silakan kalian isi. Tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa asas terkait dengan asas hukum tata negara. Silakan diisi. Saya beri waktu singkat saja. Mana yang masih diingat dari apa yang sudah saya sampaikan, karena ini tujuannya untuk mengukur sejauh mana saudara bisa memahami materi yang disampaikan. Oke. Jangan lupa sambil ditulisin namanya ya, sambil ditulisin namanya, FPM-nya, singkat aja asesmennya. Oke. Ada yang mau volunteer? Silakan angkat tangan. Oh iya, Kartika ya? Iya. Iya. Gimana Kartika? Dalam asas-asas hukum tata negara tuh salah satunya ada asas kedaulatan rakyatnya itu ada dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, asas kedaulatan itu sendiri itu kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat tapi tetap dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oke, good. Nah, applause dulu dong buat Kartika. Nice, Kartika. Ya, jadi memang secara prinsip apa yang sudah saya sampaikan tadi itu nanti sekalian diberikan satu tulisan ringkas ya. Nanti kita akan sambung apa yang sudah kita sampaikan hari ini, kita akan sambung di pertemuan selanjutnya terkait dengan lembaga-lembaga negara. Nanti kita akan mencoba meredeli, terutama tadi nyambung juga dengan pertanyaannya Dias, korelasinya dengan check and balances dan cabang kekuasaan yang lain, dan juga bagaimana korelasi dengan prinsip-prinsip itu atau asas-asas ini dengan setiap lembaganya. Kiranya itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan sukses selalu semuanya. Rezekinya banyak. Amin. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.